Ibu bahwa selaku wakil kepala sekolah di sini, saya meminta izin untuk melakukan diseminasi sosialisasi tentang budaya positif. Nah, dalam sosialisasi saya ini saya akan menyampaikan beberapa tentang disiplin positif. Ya. Apakah Bapak sudah membuat jadwalnya? Untuk jadwal saya sudah merancang, tapi saya sudah tinggal menunggu kesepakatan dari Ibu, kemudian saya baru membuat jadwalnya untuk kegiatan diseminasi atau penyampaian sosialisasi tentang budaya positif ini. Bisa mungkin dilaksanakan hari ini atau kapan? Bapak saja yang menentukan jadwal. Ya. Jadi kalau begitu saya akan menentukan jadwalnya sendiri. Jadi ini Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar itu manusia, yang kemudian motivasi, perilaku tentang manusia, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan kemudian segitiga restitusi. Silakan dilaksanakan Pak, semoga apa yang mau dicapai dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Ibu Hasnah karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang budaya positif ini, dan yang akan lebih cenderung saya sampaikan nantinya itu tentang bagaimana keyakinan kelas yang kita harus sepakati pada siswa-siswi kita di SD kita ini. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selaku wakil kepala sekolah perlu saya sampaikan bahwa saya harus izin dulu sebelum melakukan sosialisasi ini. Dan mengenai jadwal, saya akan membuatnya berdasarkan apa yang sudah diberikan kesempatan untuk kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan selawat selalu kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan bagi kita. Baik Bapak Ibu, selamat datang. Saya ucapkan para hadirin. Mari kita belajar bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Konsep utama model budaya positif, kita perhatikan Bapak Ibu bahwa ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Sebelum saya lanjut ke selanjutnya, tentunya di sini Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan, bahkan sudah mengetahui. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, perlu saya mendengarkan dari rekan-rekan guru, sebenarnya apa sih itu disiplin positif? Kira-kira ada yang bisa menuangkan pendapatnya, tapi silakan kita berpikir bahwa kita ini selaku guru, bahwa tentunya mengetahui disiplin positif itu apa. Mungkin ada yang kira-kira bisa menyampaikan pendapatnya tentang ini sebelum saya melangkah. Apa yang kita pahami disiplin positif itu apa? Tapi mungkin bisa kita menyampaikan, Ibu. Baik, terima kasih Pak. Menurut pemahaman saya, disiplin itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan di sekolah yang menghasilkan nilai positif untuk anak-anak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Musfidah telah menyatakan pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain dari makna dari disiplin positif ini. Ada pendapatnya Ibu Husni, Ibu Haji? Ya. Jadi Bapak Ibu, benar apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Musfidah bahwa itu adalah satu peraturan yang kita lakukan di setiap satuan pendidikan. Jadi coba kita perhatikan bahwa disiplin positif itu makna kita, bahwa disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagaimana kita ketahui bahwa ya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak
yang memiliki disiplin diri untuk berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang timbul dari dalam jiwa, yaitu intrinsik, tanpa ada paksaan. Kalau ekstrinsik itu adalah ada paksaan dari luar sehingga melakukan suatu nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu kita perhatikan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif, ya, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dalam dirinya intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gose pada tahun 1998. Proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu biasa kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa memperhatikan contoh proyek nilai-nilai kebajikan, yang peduli, rajin, integritas, kejujuran, rasa hormat, keterangan, keberanian, toleransi, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, tenggang rasa, gotong royong, dan selanjutnya. Perilaku manusia. Bapak Ibu, tentunya kita ketahui bahwa motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Entah dia mau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid ya kadang-kala melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang berdasar dari luar, bukan dalam dirinya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ya, kadang-kala anak murid kita itu seperti itu, ya. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena memang sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik, artinya betul-betul timbul dari dalam diri kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Mari kita perhatikan tentang hukuman. Hukuman itu merupakan yang dirasakan adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian ya kalau penghargaan ya tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita punya semua keinginan-keinginan, bukan? Ya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tentunya Bapak Ibu mengerti bahwa kebutuhan dasar manusia itu memang kita sudah akui bahwa segala apa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar kita itu hidup di dunia itu ya sebagaimana temuan para ilmiah mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ya bertahan hidup. Ya kita bertahan hidup kan. Nah kita sekarang ini bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bagaimana perasaannya Bu kalau kita seolah-olah selalu tidak diterima dalam segala hal? Tentunya kita merasa bahwa kebutuhan dasar kita itu kita tidak terpenuhi, ya kan? Kemudian penguasaan, ingin kita selalu menguasai sesuatu. Kemudian selanjutnya kebebasan, ingin kita bebas melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kemudian setelah kita mau bebas, kita mau bersenang-senang, ya kan Bu ya? Betul Bu, kita mau bersenang-senang. Ya dalam hidup kita ini kita mau bersenang-senang tanpa ada gangguan-gangguan yang menghalangi diri kita. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses tadi yang itu gagal, ini sukses. Kesuksesan itu adalah konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Coba kita lihat. Restitusi tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai diri. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi selanjutnya sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi itu adalah suatu kegiatan atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya Bapak Ibu merenungi pasti pernah merasakan dalam kondisi seperti ini, memperbaiki kesalahan anak-anak murid kita sehingga bisa menjadi kembali dia percaya diri. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan dia menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Itu ciri-cirinya restitusi. Tawaran bukan paksaan, menawarkan tapi bukan memaksakan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tugas kita Bapak Ibu sebagai guru adalah menuntut anak kita untuk bisa lebih baik merdeka yang sesungguhnya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi itu yang selalu biasa sampaikan, perbaiki karakter. Bila mana sudah karakternya bagaimana, itu tindakannya akan berbuah baik. Menguatkan dan fokus pada solusi. Itu Bapak Ibu. Nah, perbedaan ini kita melihat Bapak Ibu contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini sering terjadi di dalam kelas kita Bapak Ibu. Ya. Nah, hukuman. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau bertanya
berdasar pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu bentuk hukuman. Kemudian konsekuensi ini adalah perbedaan-perbedaannya, Bu, ya, yang kita biasa lakukan dalam penerapan kita terhadap murid. Ya. Hukuman sudah ada kategorinya. Konsekuensi ada kategorinya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Ya. Kemudian guru tegas siswa menghormati peraturan. Kemudian karena ada 3 ini perbedaan yang akan kita lakukan dalam lingkungan kelas maupun sekolah, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah 3 cara yang biasa kita lakukan di dalam lingkungan kelas kita atau sekolah kita. Sekarang, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk dalam 5 posisi kontrol restitusi. Dalam 5 posisi kontrol restitusi ini ada yang namanya penghukum. Tentunya Bapak Ibu saya tanya, pernah menghukum kan? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nanti saya berikan penjabarannya. Apa kata-kata yang biasa kita gunakan? Kalau pembuat rasa bersalah, penghukum. Kemudian kita kadang-kala sebagai guru menjadi teman, ya kan? Ya. Kemudian ada kadang-kala kita lakukan ini pemantau. Kemudian ada manajer. Tapi kita perhatikan contoh penerapan 5 posisi kontrol yang merujuk pada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pada posisi penghukum biasa kita biasa mengatakan yang kita tidak sadari, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, itu penghukum. Itu biasa kita lakukan, Bu, ya. Itu namanya penghukum namanya itu. Nah, penghukum sebagai teman, ayolah yang tertib. Bukan Pak Guru bangga. Hari ini tidak apa-apa, kamu salah. Bisa kita lakukan seperti itu, tapi karena kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Kita selalu berada pada posisi penghukum. Ya. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini kadang-kadang kita mengucapkan kalimat, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, ya kan? Biasa begitu kita lakukan, Bapak Ibu. Ada Bu, pernah kita lakukan? Ada ya? Iya. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Ini pertanyaan ini Bu, saya terangkan di sini supaya kita paham. Dan materi ini nanti saya kasih supaya Bapak Ibu mengetahui. Pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya di sini? Kita sudah tahu anak-anak bahwa ada aturan di sekolah, kan? Itu pemantau. Manajer. Nah, posisi inilah guru yang diimpikan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita pertanyakan dengan baik. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Bisa kan? Ya. Lanjut. Nah, pada hari ini saya akan terlalu banyak merujuk pada keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita perhatikan di atas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu tentang hal ini. Mungkin Bapak Ibu ada pengamatan atau pernah membaca, silakan diutarakan pendapatnya, Bapak Ibu. Mungkin ada
Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dari pertanyaan di atas, dua kata tentang keyakinan dengan peraturan. Kalau berbicara tentang keyakinan, saya kira ini apapun itu kita takut untuk melanggar. Tapi kalau peraturan, terkadang itu kita bisa langgar dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau keyakinan itu sama sekali kita takut untuk melanggar. Jadi saya kira untuk pendapat saya seperti itu. Terima kasih Pak Kasmin telah menyampaikan pendapatnya. Benar apa yang disampaikan Pak Kasmin, bahwa keyakinan kelas itu kita akan merasa takut melanggarnya. Itu alasannya. Peraturan kelas ya kadang-kala kita langgar, kadang-kala kita patuhi. Itu benar. Nah, di sini saya ingin tambahkan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, tentunya sebelum proses belajar, biasanya kita melakukan kesepakatan kelas. Ya. Ada ya, dalam proses pembelajaran ada kesepakatan kelas. Nah, hanya di sini, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat dengan secara bersama-sama antara guru, siswa, ataupun yang terlibat dalam kelas itu. Karena begitu kita menganggap bahwa keyakinan kelas itu sudah ada. Itu salah satu alasannya. Peraturan kelas, padahal kita tidak melibatkan murid, kita tidak melibatkan siswa, kita bikin aturan saja, dan itu dipatuhi oleh siswa kita atau murid kita. Itulah kenapa saya katakan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja. Karena kalau yang dikatakan tadi, Pak Kasmi sudah benar, karena kadang-kadang kalau kita berlakukan anak-anak melanggar, ya kan? Kalau keyakinan kelas kita buat, berarti kita bikin bersama, kita buat bersama. Ya. Anak-anak disuruh menulis apa yang dia harus mau dalam kelasnya. Ketika dia melanggarnya, berarti apa yang dia buat itu dia langgar sendiri. Itu maksudnya. Terima kasih Pak Kasmi. Nah, dalam kegiatan ini membuat keyakinan kelas, di sini kita akan diskusi tentang peraturan. Kemudian setelah itu anak-anak sudah menyampaikan, kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian menerbitkan keyakinan di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu seperti ini yang sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam kelas ada seperti tapi ini keyakinan kelas bisa berjalan tanpa berubah apa yang kita lakukan. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan secara bersama-sama. Itu langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu nilai-nilai dibagikan yang bisa kita disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat mempercayai diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling mengawasi bersama, saling menolong bersama, menghargai guru dan teman yang tidak berbicara, selalu menerapkan 5S, gemar membaca dan menulis sebagai cara di kelas.
Itulah nilai-nilai kewajiban yang dituangkan atau keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Di sini ada contoh, misalnya beriman dan bertakwa itu nilai profil. Yang apa yang dilakukan di sini? Berdoa, zikir, dan sesudah belajar itu salah satu contoh nilai-nilai keyakinan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari aturan, artinya lebih nyata dari aturan karena dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Berupa pernyataan universal, perkataan yang luas, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kan itu ya. Sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan membuat satu keyakinan kelas yang tidak mudah diterapkan oleh siswa bersama-sama dengan kita. Kemudian selanjutnya kita belajar atau sekolah dilibatkan sangat penting supaya keyakinan kelas itu bisa memberi kepada kita juga ketika melakukan pelanggaran dan siswa juga bisa memberi kepada murid karena kenapa melanggar aturan atau keyakinan kelas yang kita sudah buat. Dalam hal ini yang saya hormati, ini segitiga institusi. Segitiga institusi yang dilakukan di lingkungan sekolah ini atau kelas adalah proses dialog dalam menyelesaikan masalah, ya. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya, kita melakukan suatu proses dialog terhadap murid kita dalam menyelesaikan suatu persoalan dengan menghasilkan bahwa murid itu menjadi mandiri dan dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan segitiga institusi itu di atas ada beberapa tahapannya, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan, ini bahasa biasa yang bisa kita lakukan. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kemudian apa yang dipahami terhadap apa yang dilakukan anak tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, coba kita perhatikan sebelumnya dalam kegiatan menstabilkan identitas, ya. Pada kasus anak-anak, kalau kita mau menstabilkan identitas, ada langkah yang biasa kita lakukan atau bisa gunakan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan. Nah, di sini Bapak Ibu dapat menjadikan murid menjadi reseptif, ya. Kita dapat meyakinkan murid dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang kita kalau mau meluruskan persoalan anak, ini namanya menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Artinya, dalam melakukan tindakan baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Contohnya, bila mana anak tersebut atau murid kita tersebut itu melakukan suatu perbuatan yang
salah menurut kita dan melanggar keyakinan keras, tentunya anak ini tersebut punya alasan tersendiri. Contoh kecil, mengambil barangnya temannya, atau ya bahasa mengambil barangnya temannya lah, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ya katakan saya mencuri, ya kan begitu. Nah, tentu alasan-alasan ada yang mungkin dia yakini tersebut ini kenapa dia mengambil barangnya temannya. Kita perlu tahu. Jangan sampai anak tersebut berangkat dari sekolah dia tidak diberikan belajar oleh orang tuanya atau tidak diberikan bekal. Itu salah satunya yang memicu anak-anak. Jadi ada hal-hal untuk memvalidasi kebutuhan mereka dengan kalimat. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu lebih. Kemudian menanyakan keyakinan. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu menghubungkan dan menghubungkan dengan nilai-nilai yang kamu percaya dengan mengalihkan atau berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya yang tadinya setelah dia diyakinkan dengan itu, akhirnya dia mau mengikuti kita atau menurut keinginan kita. Ya. Nah, pertanyaan yang saya kita gunakan adalah baik di lingkungan kelas atau di sekolah atau di lingkungan keluarga ini biasa terjadi. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jauh sebelumnya kan ada keyakinan kelas, ada kesepakatan. Jadi kita bertanyakan kepada murid kita bahwa tentunya kamu tahu bahwa nilai-nilai yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Artinya kita memberikan seolah-olah bahwa ketika kamu melakukan itu hal yang terbaik, kira-kira bagaimana perasaanmu? Ya kan? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita biasa menanyai anak-anak bahwa kamu mau jadi seperti apa? Kedepannya kalau kamu sudah baik seperti ini, tentunya anak-anak akan mengingat saya akan lebih baik lagi, Pak. Saya tidak akan berbuat salah lagi dengan apa yang saya berbuat kemarin. Saya akan bermohon maaf, minta maaf kepada rekan saya bila mana bermasalah kepada rekannya atau bermasalah kepada dirinya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya bisa hadir bersama-sama di ruangan kita ini yang bertujuan adalah mendiseminasikan tentang budaya positif yang tentunya Bapak Ibu sudah melakukannya, tapi untuk lebih meyakinkan saya paparkan melalui diseminasi pada saat ini tentang budaya positif. Tentu Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam lagi, dan insya Allah ke depannya nanti saya akan lebih banyak memaparkan tentang hal-hal ini, karena ini memang menyangkut masalah hubungan dengan sekolah kita, kelas kita, dan tugas kita. Demikian saya sampaikan pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita bertemu kembali pada hari ini untuk proses pembelajaran. Pada hari ini Bapak akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum kita masuk dalam penentuan keyakinan kelas, terlebih dahulu saya ingin kita bersama-sama berdoa dan saya untuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa bersama. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas sebagaimana apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Tentunya anak-anak sekalian bertanya-tanya, kenapa mesti kita melakukan keyakinan kelas? Apa sih tujuannya keyakinan kelas? Ya. Kira-kira ada yang bisa tahu kenapa kita perlu membuat suatu keyakinan kelas? Supaya apa? Kira-kira kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya contohkan, kenapa kita perlu belajar? Supaya pintar. Kenapa kita perlu membuat suatu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas yang harus kita lakukan di dalam kelas. Kenapa kita harus membuat itu? Ada yang tahu? Ya? Coba naikkan tangannya yang tahu kenapa kita perlu kesepakatan di dalam kelas membuat keyakinan. Ada? Ya. Supaya ya apa yang kita lakukan di dalam itu kita bisa terkontrol dalam melakukan kegiatan. Contohnya, setelah terjadi pembentukan atau keyakinan kelas, misalnya pada kegiatan proses belajar, kan biasanya ibu guru atau pak guru itu tidak memberikan kesempatan makan pada saat proses belajar. Katanya, ada nggak biasa kejadian sementara proses belajar anakku sekalian mundar mandir keluar masuk? Ada? Ada ya? Ya. Ada nggak yang sementara belajar makan?
kelakuan seperti itu yang kadang-kala kita harus buat kesepakatan. Jadi kalau kita masuk di dalam kelas, segala aktivitas di luar seperti kalau kita makan di kantin diperbolehkan. Kalau di dalam kelas tak boleh minum. Nah, itu akan ada kesepakatan, simpan dulu air minumnya di samping kita, ya begitu, ya supaya proses berjalan dengan baik. Kalau mau kita isi minum, silakan anak-anak sekalian acungkan tangan, ya begitu, ya. Nah, itu tujuan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian tentunya sudah pernah ditanya oleh ibu gurunya, misalnya di waktu kelas 3 atau di kelas 4 tentang kesepakatan kelas. Sudah pernah? Sudah pernah ya? Pernah ya? Pernah ya? Pasti pernah. Apa pasti kesepakatan kelas yang dibahas di dinding? Ya seperti bersegara lengkap sesuai dengan hari. Itu kan ada di pasal ini, ya kan? Ya. Pernah kan? Ya. Nah sekarang pada hari ini Bapak akan menyampaikan nilai kebajikan yang akan kita tuangkan di dalam keyakinan kelas. Seperti saya tanya anakku sekalian, nilai-nilai kebajikan yang pernah mungkin ibu guru atau pak guru sampaikan. Apa? Tanggung jawab. Tepuk tangan dulu semua. Ada lagi yang bisa? Mandiri. Tepuk tangan lagi. Ada lagi yang bisa? Kejujuran. Betul. Apa lagi? Bekerja sama. Ya, itu. Jadi nilai-nilai itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menuliskan keyakinan kelas yang akan kita sepakati di dalam lingkungan kelas kita pada saat proses belajar. Ya. Tentunya anak sekalian mengerti bukan? Misalnya kalau sementara proses belajar kita kadang-kala disampaikan oleh Pak Guru atau saya kadang-kala menyampaikan pada saat proses belajar kita harus tenang, damai di dalam kelas. Itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas yang perlu kita laksanakan. Nah, Pak Guru, Bapak pada hari ini akan bekerja sama dengan anakku sekalian. Saya akan bagikan ini kertas karton untuk kalian sebagai wadah untuk memasukkan pemikiran anakku sekalian dan akan ditempelkan di atas papan tulis. Ya. Nah, ini sebentar kalian akan berdiskusi atau membentuk satu kelompok di mana anak sekalian dapat menuangkan pemikiran anakku sekalian untuk menjadi dasar keyakinan kelas kita. Paham ya? Jadi Bapak akan bagikan ini supaya bisa kalian pasang nanti di atas di papan tulis keyakinan yang kita sudah akui bersama, ya. Silakan bentuk kelompoknya menghadap ke sana. Ya, sini diangkat ya. Oke, Bapak akan bagikan ini kertas, kalian akan tuangkan di dalamnya ya.
lipat ini, ya. Di atas kertas ini, lalu ditempel di bagian sini berurut. Ya. Anakku sekalian, silakan menuliskan apa yang bisa menjadi dasar anakku sekalian untuk kita tuangkan dalam keyakinan kelas kita. Ya, silakan anakku sekalian tuangkan apa yang ada dalam pemikiran anakku sekalian untuk dapat waktu kita cuma 5 menit ya. Ya, waktu kita tinggal 3 menit. Silakan. Jadi anakku sekalian, maka akan menjadi dasar bagi kita anakku sekalian ketika anakku sekalian yang melakukan atau membuat sendiri keyakinan kelas yang akan kita sepakati di dalam kelas kita sendiri. Tentunya keyakinan kelas itu yang kita buat menjadi dasar bagi kita bersama, karena kita buat secara bersama-sama. Jadi kalau diperhatikan hal-hal yang memang paling mendasar yang perlu kita sepakati di dalam kelas. Itu ya. Setelah dibuat dalam kertas kecil itu, maka anakku sekalian bisa sudah menempelkan di atas karton yang mana yang saya sudah bagikan. Ya, sudah bisa ya menempelkan di yang sudah selesai. Disusun seperti ini ya. Ya, silakan biar satu orang saja yang melem supaya tidak saling berebutan, satu orang saja. Semua ya, ya. Silakan bawa naik ke atas. Di bagian sebelah sini bisa juga dipasangi. Ya, buka dulu plastiknya.
Ya, di bagian sini sudah selesai. Ya, silakan ditempel di dalam karton ya. Silakan. Ya, anak sekalian, bagaimana perasaannya sekarang setelah meluangkan pemikirannya yang akan menjadi keyakinan kelas kita? Bagaimana perasaannya sekarang? Di sini bagaimana perasaannya? Baik. Jadi anak sekalian, apa yang kalian tulis, apa yang kalian tampilkan di atas ini adalah merupakan keyakinan kelas yang akan kita sepakati di dalam kelas kita. Dan menjadi tolak ukur adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tuangkan di dalamnya yang menjadi dasar untuk membuat satu keyakinan kelas. Saya bisa panggil satu orang bagian sini, ya silakan di bagian sini satu orang membacakan, mewakili teman-temannya untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Berurut dari sini ya. Iya, nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya, itu nilai-nilai kebajikan yang akan kita lakukan di dalam kelas kita. Coba yang di bagian sini nak, coba disampaikan. Menghargai, kita saling mendengarkan. Betul tidak itu? Kalau menghargai seseorang, apakah kita dengarkan kalau dia sementara berbicara? Betul? Betul? Ya. Kemudian di bagian sini saya baca sendiri ya. Kemudian mandiri. Kalau dalam mandiri itu biasanya ya mandiri itu ya tidak perlu bantuan orang lain kan? Ya berarti mandiri yang dituliskan teman kalian ini hadir tepat waktu. Benar nggak itu kalau kita mandiri hadir tepat waktu? Ya, itu semua merupakan nilai-nilai keyakinan yang akan kita buat dan sudah dibuat, dan itulah yang menjadi dasar di dalam kelas kita nanti. Terus menjaga kebersihan. Nilai kebajikan itu menjaga kebersihan apa ya? Aku sekalian kalian? Ya, berarti jaga kebersihan di dalam kelas. Iya. Itu ya. Jadi aku sekalian, silakan. Kita sudah melakukan dan membuat suatu keyakinan kelas yang akan menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan proses di dalam lingkungan kelas kita ini. Anakku sekalian, perlu kita pahami bahwa ada juga beberapa yang perlu kita ingat, seperti tanggung jawab yang dituliskan rekan kalian ini. Tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kalau diberikan tugas, ya tanggung jawab, anakku sekalian, melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, ya, supaya apa yang diinginkan bisa tercapai. Kemudian tidak lupa juga kalian itu kerjasama atau kejujuran, ya. Misalnya kerjasama.
Tapi kerjasama itu tidak dalam bentuk bekerja sama dalam mengerjakan PR. Kemudian kejujuran, kita harus bersikap baik dan jujur. Ya itu ya, nilai-nilai kebajikannya itu adalah kejujuran. Jadi kita harus bersikap baik dan jujur. Saya tanya anakku sekalian, bagus nggak kalau kita bersikap baik? Bagus. Bagus ya? Bagus nggak kalau kita jujur? Bagus ya kalau jujur ya. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu di dalam kelas kita, maka kita harus menyampaikan ke ketua kelas misalnya atau ke wali kelas kita supaya nilai-nilai kejujuran itu muncul di dalam lingkungan kelas kita. Ya, paham ya? Nah, lalu sekalian, kembali saya ingatkan bahwa proses dalam pembuatan keyakinan kelas ini merupakan hasil daripada karya anakku sekalian dalam meyakini bahwa kelas di saya harus dijadikan seperti ini. Nah, anakku sekalian, keyakinan kelas yang anakku sekalian sudah tuliskan melalui karton ini, perlu saya tegaskan berarti kalau menghargai itu nilai kebajikannya ya. Menghargai berarti berdasarkan keyakinan kelas kita, yaitu apa ya? Tadi coba kita ya, kita saling mendengarkan. Kenapa harus saling mendengarkan? Karena di dalam kelas ini kita semua satu tekad, satu pemikiran bahwa kita mau saling menghargai. Jadi nilai kebajikannya adalah menghargai. Kemudian apa keyakinan kita? Kita saling menghargai. Ya, betul ya? Kita saling menghargai. Kita harus saling menghargai. Kemudian yang menjadi catatan Bapak juga saya perhatikan yang ada, yaitu nilai kebajikannya beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini salah satu bagian dari keyakinan kelas kita. Apa yang anak sekalian sudah tuliskan ini? Berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu yang terpenting. Karena setiap kita mau memulai proses belajar harus disertai dengan doa-doa supaya dalam belajar kita diberikan suatu kemudahan dalam memahami proses belajar kita. Ya, jadi Bapak atau kita akan pasang nanti ini nilai keyakinan kita yang ada di dalam kelas ini dan menjadi acuan bagi kita bersama, ya. Kita bersama ya. Dipatuhi ini ya keyakinan-keyakinan kita agar bisa menjadi suatu tolak ukur bahwa di kelas kita ini merupakan ada kesepakatan yang kita sudah buat. Jadi salah satu juga kejujuran, ya kejujuran anak sekalian, kejujuran kita bersikap baik dan jujur, ya. Bersikap baik dan jujur. Nah, itu.
kejujuran, bersikap baik dan jujur. Tepuk tangan anak-anakku sekalian. Anakku sekalian, bahwa tadi kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, dan mudah-mudahan bisa menjadi dasar bagi kita untuk di dalam proses belajar kita bisa mengakui, kita bisa yakini bahwa apa yang saya lakukan ini tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang saya sudah buat. Kemarin kalau misalnya kita buat sebuah aturan, itu anakku sekalian tidak dilibatkan, ya. Tapi dalam membuat keyakinan kelas ini, anakku sekalian sudah semua terlibat. Karena kenapa? Untuk menjadi dasar bagi kita bersama, baik saya ataupun anakku sekalian, sebagai acuan untuk di kelas kita, supaya kelas kita ini dapat mengakui nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya memang kita harus laksanakan. Anakku sekalian, pada hari ini Bapak dan kita bersama sudah membuat keyakinan kelas, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Pada hari ini kita selesaikan dulu proses dalam pembentukan keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Dan saya berharap sebelum kita istirahat, saya persilakan kembali kepada ketua kelas untuk menyampaikan doa bersama untuk kebaikan kita bersama. Silakan. Kita sudah belajar bersama tadi, dan kita sudah berdoa untuk pulang tadi. Harapan Bapak, mudah-mudahan apa yang diyakini betul-betul kita laksanakan, apa yang kita tulis berdasarkan dari pemikiran kita betul-betul laksanakan. Dan saya berharap ketika keluar di halaman sekolah kita ambil jalanan di posisi kiri, karena itu jalanan kita. Jangan mengambil posisi bagian sebelah kanan, karena itu merupakan bagiannya orang lain, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi cukup sekian anakku sekalian, demikian apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan kita bisa keluar.